selamat pagi. Kita kembali berjumpa dalam renungan harian pagi untuk mendengarkan firman Tuhan sebagai penuntun kita dalam beraktivitas. Sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, penuh kasih karunia, Engkau Allah yang baik, yang senantiasa bermurah hati memberkati kami, memberikan kami nafas kehidupan dan kesehatan. Biarlah Tuhan, segala pengharapan kami hanya tertuju kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupan kami, dan Roh Kudus menolong kami leluasa bekerja di dalam hati kami. Amin. Firman Tuhan sebagai renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Ibrani 13 ayat 16. Begini firman Tuhan. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada hari ini kita beri judul Hidup yang Mengasihi. Kita pernah mendengar atau sering mendengar orang-orang yang melakukan perbuatan baik. Mereka orang-orang yang berkelimpahan, orang-orang yang kaya, yang bermurah hati, memberikan sebagian dari hartanya untuk disumbangkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bahkan ada negara-negara yang mengalami bencana dengan sigap orang-orang yang baik ataupun bentuk yayasan atau foundation yang ikut ambil bagian untuk menolong sehingga membantu orang-orang yang berkekurangan ataupun orang-orang yang sedang tertimpa bencana. Hal tersebut jamak kita mendengar, kita melihat, kita membaca banyak orang-orang yang berbuat baik. Inilah yang disebut dengan filantropi. Filan artinya mencintai, tropis artinya sesama, mencintai sesama. Di Amerika yang terkenal bernama Bill Gates memberikan sumbangannya sebanyak 28 miliar dolar Amerika. Wow, itu adalah nilai yang sangat fantastis diberikan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Demikian juga menurut lembaga kantor berita Antara di tahun 2014 ada seorang Profesor Dr. Tahir diberikan penganugerahan filantropi karena kedermawanannya. Mungkin masih banyak orang-orang yang berbaik hati yang memberikan bantuannya di dalam kelimpahannya. Saudaraku, Allah tidak menuntut kita menjadi orang-orang yang filantropi. Meskipun sebenarnya itu adalah perbuatan baik. Allah meminta kita pertama mengasihi Allah terlebih dahulu, selanjutnya mengasihi sesama. Itu yang disebut dengan hukum kasih. Apa perbedaan antara filantropi dan orang-orang yang percaya? Filantropi memberi dengan segala kelimpahannya, sementara orang-orang yang percaya memberikan dengan segala apa yang ada padanya, walaupun dia tidak mempunyai apa-apa sama sekali. Saudaraku, penghiburan bagi kita yang memberikan dari kekurangannya, seperti kata Tuhan Yesus di dalam Alkitab, yakni persembahan janda miskin. Dia memberikan apa yang ada padanya, kekurangan yang ada padanya. Bukankah ini justru hal yang hebat dan luar biasa? Dengan kata lain, di mata pemilik jagat semesta ini, kita jauh lebih kaya dan jauh lebih dermawan dari seorang filantropi. Saudaraku, kebaikan atau sikap peduli terhadap sesama adalah bentuk pengenalan atau kedekatan kita kepada Allah Sang Pencipta kita, yang sudah mempercayai kita sehingga kita dianggap menjadi orang-orang yang bertekun dan taat kepadanya. Sebagai pengikut Kristus, dikatakan di Efesus 2 ayat 10, karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, memberi bantuan sudah menjadi nafas kehidupan orang-orang percaya. Namun kita kerap mengabaikannya. Ada orang-orang yang saking sibuknya dengan dirinya sendiri, dia lupa untuk berbagi kepada sesama. Atau memang ada orang yang sama sekali tidak mengerti
bagaimana cara memberi bantuan kepada sesama. Atau juga ada orang yang berpikir, aku belum layak memberikan bantuan, sedang diriku sendiri pun aku belum selamat. Boro-boro aku memberikan bantuan kepada orang lain. Saudaraku, yang diminta ataupun yang diharapkan oleh Tuhan bukanlah semata-mata dalam bentuk materi, namun hati kita, perbuatan kita, pikiran kita untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang lemah, yang tertawan, yang terpenjara, orang-orang yang hampir putus asa pun ketika kita datang memberikan semangat dan memberikan firman Tuhan kepadanya, maka kita sudah memberikan apa yang Tuhan inginkan, dan hal inilah yang menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, mari kita berlomba-lomba untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang sudah dirancangkan Allah di dalam kehidupan kita, seperti yang tertulis di Efesus pasal 2 ayat 10 tadi. Saudaraku, apa perbedaannya? Orang-orang yang memberikan bantuan, sumbangan, yang berharap dengan demikian dia akan layak mendapatkan sorga, dengan orang-orang yang beriman, yang memberikan bantuannya ataupun beramal sebanyak-banyaknya. Perbedaannya adalah orang-orang percaya ketika memberikan bantuan, dia tidak lagi berpikir untuk mendapatkan surga yang kekal, sebab dia sudah diselamatkan lewat kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Darah Yesus yang murni, yang sempurna itu sudah menyelesaikan semua hutang dosa kita, dan kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Itulah sebabnya bentuk dari buah iman kita, bentuk dari ucapan terima kasih kita lakukan dengan perbuatan baik. Kita berbeda dengan orang-orang lain yang mengharapkan melakukan perbuatan baik sebanyak-banyaknya dengan harapan dia akan mendapatkan surga yang kekal. Seperti timbangan, dosa-dosa yang banyak itu lalu ditimbang dengan perbuatan-perbuatan amal, berharap dengan kebaikan yang lebih banyak lagi, maka dia masuk surga. Konsep seperti ini tidak diimani oleh orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Orang-orang percaya mengimani perbuatan baik yang dilakukannya adalah bentuk ucapan terima kasihnya kepada Tuhan, sebab dia sudah diselamatkan. Oleh karena itu, marilah kita berlomba-lomba untuk berbuat baik sebagai ucapan terima kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa di surga, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah perbuatan baik yang kami lakukan Tuhan di dalam kekurangan ataupun di dalam kelebihan kami semata-mata hanya karena ucapan terima kasih kami, sebab Tuhan sudah menyelamatkan kami lewat kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Biarlah iman percaya kami terus Bapa boleh dibasuh sehingga kami semakin lagi diperbarui hidup kami. Berkati bangsa dan negara kami, berkati gerejamu dan para pelayan Tuhan, berkati jemaatmu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hibur, yang sedang mengalami persoalan-persoalan hidup, mari Tuhan Engkau solusi yang terbaik. Yang sedang mengalami persoalan pekerjaan, bisnis, perekonomian, persoalan jodoh ataupun persoalan keturunan, Engkau adalah solusi yang terbaik. Biarlah setiap lutut datang menyembah-Mu, setiap telinga mendengarkan suara Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon ampun untuk segala dosa dan kekurangan kami. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.